Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Safirul Rasita dengan NIM G00241128 dari kelompok B3. Jadi sekarang saya akan menjelaskan laporan praktikum blok 1.3. Untuk laporan yang pertama, ini soalnya jadi intinya itu Alif baru aja flexing roti sobek gitu. Terus ada temennya yang insecure terus nanya gimana caranya biar bisa six pack. Nah, Alif ini kemudian menjelaskan mengenai anatomi otot. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan pembagian lapisan dinding abdomen interior dan anterior dan posterior dulu, kemudian melanjutkan dengan sistem otot yang ada di abdomen dan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, untuk yang pertama ada lapisan dinding abdomen. Oke, yang lapisan dinding abdomen itu yang bagian anterior, dia yang lapisan pertama itu ada kulit. Selanjutnya ada di bawah kulit itu ada fascia superficialis yang dibagi jadi dua, ada fascia camper sama scarpa. Untuk fascia camper ini dia nanti tuh isinya tuh lemak, sementara scarpa itu nanti ada di lapisan di bawahnya. Ini kalau kalian kalau dilihat yang kuning-kuning ini yang camper, terus di bawahnya, lebih bawah lapisannya itu ada fascia scarpa. Kemudian di bawah fascia superficialis itu ada fascia profunda, dan di bawahnya itu ada lapisan musculi et aponeurosis yang dibagi jadi 5 golongan muskulus, yaitu yang pertama ada obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, terus ada musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Kalau di gambar yang obliquus externus abdominis itu yang di pinggir-pinggir ini. Terus yang obliquus internus abdominis itu yang di dekat sini, dekat perut, yang di dekat si rectus abdominis. Nih, rectus abdominis. Kemudian yang pyramidalis itu ada di bagian bawah gitu. Terus selanjutnya di bawah lapisan muskulus itu ada fascia transversalis, terus ada fascia extraperitonealis, dan ada peritoneum parietal. Ini kalau dilihat ini ada fascia transversalis yang di sini. Ini yang lapisan kecil ini yang di bawah muskulus. Terus kemudian ada fascia extraperitonealis di bawahnya lagi, sama ada peritoneum parietal yang ini. Gitu. Selanjutnya untuk lapisan posterior, sama lapisan pertama itu ada kulit, terus di bawahnya ada fascia superficialis dorsi. Nah, untuk lapisan muskulusnya, muskulus yang pertama itu ada latissimus dorsi, bisa dilihat yang paling luar yang bentuknya gini nih. Terus lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, terus ada musculus erector spinae, longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior. Kalau musculus obliquus externus abdominis itu yang di sebelah sini gitu. Jadi dia lanjutan dari yang di anterior tadi. Selanjutnya di lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, terus ada musculus interspinalis, terus musculus obliquus internus abdominalis. Selanjutnya di lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, terus ada musculus iliopsoas, terus ada musculus transversus abdominalis. Yang transversus abdominalis itu yang ini. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya lagi itu ada fascia extraperitonealis, dan yang lapisan terakhir itu ada peritoneum parietal. Nah, selanjutnya untuk sistem otot tadi kan sudah disebutkan otot-ototnya apa saja. Nah, untuk sistemnya itu yang pertama musculus obliquus externus abdominalis, dia itu aponeurosisnya. Sebelumnya otot itu dia nanti dibagi jadi dua, ada yang vertikal sama ada yang flat. Nah, yang vertikal itu dia ada tiga, yaitu musculus obliquus externus abdominalis, internus abdominalis, sama musculus transversus abdominalis. Sementara musculus rectus abdominis dia itu termasuknya ke flat, jadi yang bentuknya gitu. Rectus gini deh, kebalik, maaf.
Terus fungsi utama otot abdomen dulu aku mau jelasin. Kalau fungsi otot abdomen itu untuk melindungi organ bagian dalam, terus untuk menjaga tekanan perut, untuk melenturkan batang tubuh dan membantu proses pernafasan. Nah, untuk masing-masing, yang musculus obliquus externus abdominis dia itu aponeurosisnya meluas ke linea alba. Linea alba itu yang ada di bagian tengah sini. Nah, itu linea alba. Kemudian meluas ke crista iliaca juga. Fungsinya apa? Itu untuk mengompresi atau menekan perut, menekuk dan memutar tulang belakang. Selanjutnya, musculus obliquus internus abdominis dia itu akan berinsersi dengan bagian bawah tulang rusuk 9 sampai 12 dan costa cartilage 8 sampai 10, terus di linea alba dan di pubis. Fungsinya juga sama kayak yang externus abdominis, dia untuk mengompresi atau menekan perut, untuk menekuk atau memutar tulang belakang. Lalu untuk musculus transversus abdominis yang ini itu fungsinya itu untuk mengompresi atau menekan perut. Dia insersinya itu dengan linea alba dan di pubis. Nah, kalau untuk musculus rectus abdominis dia sama, berinsersinya dengan linea alba dan pubis. Fungsinya untuk menekan tulang rusuk dan melenturkan tulang belakang, juga untuk menekan perut begitu. Nah, selanjutnya untuk struktur penggantung itu ada 3. Yang pertama ada mesenterium, terus yang kedua ada omentum. Omentum nanti dibagi jadi 2, ada omentum majus sama omentum minus. Lalu yang ketiga ada ligamen peritoneum. Nah, untuk mesenterium, kalau mesenterium itu nanti dia di nih, itu mesenterium, dia itu fungsinya untuk menghubungkan usus dengan dinding perut bagian dalam sehingga usus tetap berada pada tempatnya. Nah, penggantung mesenterium ini itu merupakan lipatan ganda dari si lapisan peritoneum atau selaput pembatas organ perut yang tadi itu udah ada di atas kan. Terus selanjutnya ada omentum. Tadi omentum dibagi jadi 2, ada yang majus, ada yang minus. Kalau omentum majus, dia itu mesenterium dorsal lambung yang membesar, terus membentuk kantong, terus memanjang ke bawah di antara dinding tubuh dan permukaan anterior usus halus. Yang ini nih gambarnya. Itu omentum majus. Terus dia ini mengandung jaringan adiposa atau jaringan lemak dan galajar getah bening itu. Jadi makanya dia punya kayak sistem pertahanan gitu doh dari kelenjar getah beningnya. Terus kemudian ada omentum minus. Omentum minus ini dia memanjang dari hati, ada di gaster. Dari hepar sampai ke lambung dan segmen pertama duodenum proksimal. Gitu, itu yang omentum. Kalau di sini gambarnya yang ini. Nah, ini omentum, ini gaster, ini liver, dia memanjang dari sini ke dekat sampai ke bagian anterior usus halus. Selanjutnya omentum minus itu memanjang dari hati. Itu tadi omentum minus ding. Omentum minus yang memanjang dari hati ke lambung sampai segmen pertama duodenum proksimal. Itu. Lanjut di ligamen peritoneum. Ligamen peritoneum itu merupakan selaput yang melapisi dinding perut bagian dalam sebagai pembatas dari organ-organ dalam di perut. Terus terbagi jadi 2, ada peritoneum visceral sama peritoneum parietal. Gitu, laporan pertama udah selesai. Oke, lanjut ke laporan kedua. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja makan. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai dengan lambung, serta bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat.
Oke, jadi yang pertama kita menjelaskan dulu mengenai traktus digestivus superior. Traktus digestivus superior itu merupakan saluran pencernaan di bagian atas yang meliputi organ mulut atau cavitas oris. Yang ini, terus ada bagian orofaring, lalu ada esofagus, lambung atau gaster, dan duodenum. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu tentang cavitas oris atau mulut. Jadi cavitas oris itu nanti dibagi dua oleh arcus dentalis atau gigi yang membantu pencernaan mekanik untuk menghancurkan atau melunakkan makanan. Selanjutnya, proses mencerna yang di dalam mulut ini dia nanti dibantu juga oleh enzim yang dihasilkan oleh salivary gland atau kelenjar saliva gitu. Yang di sini ada 3, parotis, submandibular, dan sublingual. Nah, selanjutnya ada juga lidah sebagai pembentuk dasar rongga mulut, yang di bagian bawahnya itu ada otot milohioidnya. Fungsinya sebagai dukungan tambahan dasar rongga mulut. Nah, lidah ini berfungsi sebagai pencernaan mekanis. Ya, dia akan membantu mengunyah, terus ada analisis sensorik, bisa merasakan kayak suhu, terus rasa-rasa gitu, dan sekresi musin. Gitu, ini lidah, terus ini ada giginya. Nah, di gitu. Selanjutnya masuk ke orofaring. Jadi sebenarnya orofaring ini termasuk ke dalam bagian dari faring. Jadi faring itu nanti dibagi jadi 3 gitu kan ya. Ada yang nasofaring, orofaring, sama satunya itu laryngofaring kalau nggak salah. Jadi orofaring itu terletak di bagian tengah tenggorokan. Terus terhubung dengan cavitas oris untuk menyalurkan makanan dan cairan masuk ke dalam gaster atau ke lambung gitu. Nah, di orofaring ini juga itu ada tonsil palatina dan sepertiga belakang lidah. Tonsil palatina itu yang ini nih. Nah, ini masuknya udah ke orofaring gitu. Selanjutnya, makanan yang tadi di orofaring itu bakal masuk ke esofagus. Nah, esofagus itu letaknya kayak nih, faring itu yang ini ya. Nah, lanjut ke esofagus. Esofagus itu letaknya di belakang jantung dan trakea. Terus dia melalui diafragma sebelum memasuki lambung. Fungsi utamanya itu untuk mengangkut makanan melalui tenggorokan ke dalam lambung. Nah, jadi si esofagus ini nanti di strukturnya itu dia punya 3 angulus juga nih, atau penyempitan di sini, dan di sini. Nah, makanan yang tadinya dari orofaring masuk ke esofagus itu dia masuk ke lambung melalui upper esophageal sphincter atau sphincter pharyngoesophagus. Nah, mereka ini punya sistem gerak peristaltik. Jadi si esofagusnya itu nanti dia bakalan kayak relaksasi sementara gitu, jadi dia bisa membesar biar bolusnya ini bisa masuk, terus bagian atasnya nanti kontraksi lagi gitu, terus sampai si bolus atau makanannya itu masuk ke dalam lambung. Terus gerak peristaltik di bagian ini itu sebenarnya ada 2, dari peristaltik primer dan sekunder. Kalau semisal gerak peristaltik primernya itu dia belum bikin si bolusnya masuk ke dalam lambung, barulah nanti peristaltiknya ini lanjut ke peristaltik sekunder gitu. Terus di bagian esofagus yang bawah itu juga ada sphincter lagi. Namanya lower esophageal sphincter itu, atau disebut juga sphincter gastroesophageal. Dia ini bisa berkontraksi untuk mencegah isi lambung memasuki esofagus gitu. Selanjutnya ada gaster. Ada 4 bagian utama di gaster, yaitu yang pertama fundus yang ini, yang bagian atas ini. Terus ada pars cardiaca. Pars cardiaca tuh yang di sebelahnya ini. Kemudian ada pars pylorica. Pars pylorica itu yang ada di bawah di sini. Dan ada bagian korpusnya atau badan dari gaster. Kemudian di bagian bawah atau dekat pars pylorica ini ada yang namanya sphincter pyloricus. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengatur keluarnya kimus dari lambung ke duodenum.
Terus di gaster ini yang bagian fundusnya tadi, dia yang bagian atas ini, dia ini bisa relaksasi dan sehingga bisa melebar kalau misal dia terisi makanan. Nah, terus hubungannya apa sama tadi si Randy? Ya, Randy itu yang cepat kenyang padahal baru makan sebentar. Jadi ketika Randy terlalu banyak makan atau makan terlalu cepat, bagian dari esofagus yang tadi yang sphincter gastroesofageal yang di dekat lambung ini kayak terkontraksi, relaksasi terus menerus gitu ya, jadinya dia nih kayak kehilangan tekanannya untuk berkontraksi, sehingga kemudian makanan yang ada di dalam gaster itu bisa dengan mudah keluar gitu karena sphincternya ini bermasalah. Terus ketika kita makan terlalu cepat itu bisa juga berpengaruh pada produksi dari asam lambungnya. Nah, kalau asam lambungnya banyak, biasanya itu juga ada dari gas si asam lambung. Terus tadi yang udah aku jelasin, fundus ini kan dia bisa membesar gitu kan, dia bisa berkontraksi kalau keisi makanan. Nah, kalau terlalu cepat keisi makanannya, fundusnya ini juga lebih cepat untuk membesar gitu, sehingga memberi tekanan kepada organ-organ di atasnya gitu. Makanya mungkin dari situ merasa kurang ada rasa tidak nyaman gitu ya di bagian perutnya, dan cepat merasa kenyang gitu karena ada tekanan gitu dari si fundusnya itu. Jadi itu kaitannya si sphincter dengan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus. Jadi gitu, dari mulut tadi masuk ke orofaring, terus masuk ke esofagus mengalami gerak peristaltik primer dan sekunder, terus ke sphincter gastroesofageal gitu, terus baru masuk ke gaster. Selesai laporan keduanya. Oke, lanjut ke laporan ketiga. Ini kasusnya Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung serta rasa tidak nyaman di bagian bawah perut dan gangguan buang air besar. Lalu dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada saya sebagai teman yang baik, menjelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus inferior. Oke, jadi kita akan menjelaskan mengenai perbedaan jejunum dan ileum terlebih dahulu, kemudian struktur bangunan di kolon, lalu struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, yang pertama ini ada perbedaan jejunum dan ileum. Nah, jejunum sama ileum ini punya beberapa perbedaan. Yang pertama, tempatnya sendiri. Jejunum itu ada di regio umbilicalis atau di daerah pusar. Ini jejunum yang ini. Sementara ileum itu di kanal bawah atau cavum abdomen sampai ke pelvis. Terus jejunum ini punya panjang yang lebih pendek daripada ileum. Dia tuh panjangnya sekitar 2,5 meter, sementara ileum itu panjangnya bisa 3,5 meter. Terus jejunum ini dindingnya itu jauh lebih tebal dan diameternya itu lebih besar dibandingkan dengan ileum. Selanjutnya yaitu ileum dindingnya lebih tipis dan diameternya lebih kecil dari jejunum. Kalau bisa dilihat nih, kelihatan ini lebih tebal, terus yang ini lebih tipis gitu kan. Terus jejunum punya arcades yang cuma 1-2 tingkat. Kelihatan di sini ini cuma 1-2 tingkat aja. Tapi kalau ileum dia itu arcadesnya dia bersusun nih, dia kan ada banyak arcadesnya gitu. Itu perbedaan yang keempat. Terus selanjutnya kalau di jejunum dia itu punya plug pair yang cuma sedikit atau cuma beberapa aja, sementara ileum dia punya banyak plug pair. Terus kalau di jejunum di preparat dia tuh warnanya merah gelap, kalau ileum warnanya itu pink muda. Ini bisa dilihat, yang ini kan lebih gelap warnanya yang jejunum, sementara ileum tuh warnanya jauh lebih muda gitu. Terus mesenteriumnya, kalau jejunum dia itu cenderung mesenteriumnya itu lebih tipis dibandingkan dengan ileum yang mesenteriumnya itu tebal gitu. Nah, selanjutnya setelah membahas perbedaan jejunum sama ileum, kita bahas mengenai struktur kolon.
kolon sendiri itu nanti dibagi jadi 4 bagian, ada ascendant, transversum, descendant, sama sigmoid. Ascendant itu dia yang di area sini nih, yang naik ini. Kemudian transversum dia yang di sebelahnya. Descendant dia yang mengarah turun ini. Terus sigmoid itu yang di sini. Nah, penjelasannya untuk kolon ascendant, dia itu membentang dari caecum sampai permukaan caecum yang sebelah sini, sampai permukaan inferior lobus hepatis dexter. Terus dia terletak di bagian retroperitoneal sekunder, dan permukaan lateral dan anteriornya itu ditutupi oleh peritoneum visceral. Lanjut ke kolon transversum, dia itu berjalan menyilang dari flexura kolik dextra sampai ke sini yang sinistra gitu. Terus kolon descendant itu dia dari flexura colis sinistra yang sini jalan sampai ke pinggir pelvis. Lanjut di bagian kolon descendant itu merupakan bagian dari retroperitoneal sekunder. Lanjut di bagian kolon sigmoideum yang ini, dia itu terletak di posterior kandung kemih. Terus tergantung dari mesokolon sigmoid, dan kolon sigmoid ini bermuara ke dalam rektum. Oke, lanjut struktur kolon yang berikutnya itu ada taenia coli. Dia itu dibentuk dari lapisan otot longitudinal. Ada 3, ada taenia mesocolica, terus ada taenia aumentalis, dan taenia libera. Nah, untuk taenia coli itu yang ini nih. Nah, yang sepanjang ini nih. Jadi yang dari 3 itu ada taenia mesocolica, itu nanti dia berhubungan dengan mesokolon. Kemudian untuk taenia aumentalis dia berhubungan nanti sama omentum. Sementara taenia libera itu nanti dia tidak berhubungan dengan apapun gitu. Terus kemudian ada incisura dan haustra. Haustra itu yang mana? Haustra itu yang ini nih, yang bentuknya kayak balon-balon terus yang menggembung gitu. Incisura itu yang letaknya ada di antara haustra. Kemudian lapisan selanjutnya ada plica semilunaris. Terus ada appendix apiploikiae. Terus yang terakhir ada sulci paracoliki dextra et sinistra. Sulci paracoliki itu dia merupakan ruang antara kolon dan dinding abdomen. Kemudian untuk struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses, yaitu jadi kan feses itu memasuki rektum dari kolon sigmoid dan keluar melalui saluran anal kanal dan anus. Jadi strukturnya itu nanti ada rektum dan kanalis. Dimana rektum ini struktur penggantungnya itu merupakan mesorektum dan dibagi jadi 2, ada rektum proprium dan kanalis analis. Untuk rektum proprium dia ini nanti ada flexura sacralis dan flexura perinealis. Terus ada ampula juga. Nah, untuk flexura sacralis dia itu berbentuk cekung mengikuti tulang ekor dan sakrum. Nah, ini bentuknya, dia mengikuti tulang ekor. Terus untuk flexura anorektal dia itu yang bakalan mengontrol pengeluaran dari feses. Lalu untuk ampula sendiri dia akan menghubungkan rektum dengan pangkal anus sebelah sini. Terus untuk kanalis analis dia itu ada dibagi jadi beberapa zona. Yang pertama ada zona columnaris, terus yang kedua ada pecten analis. Pecten analis itu nanti di dalamnya ada vulvula anales gitu. Nah, si vulvula analis ini merupakan pelipatan dari mukosa yang menghubungkan 2 kolumna. Selanjutnya ada tadi yang zona kolumnis itu yang ini ya. Nah, terus zona kutanea itu merupakan kulit eksternal. Terus ada zona hemoroidales. Nah, zona hemoroidales ini yang memungkinkan terjadinya hemoroid, atau kalau di bahasa Indonesia itu kayak wasir gitu, karena adanya pembesaran vena-vena, karena di area situ tuh venanya banyak
gitu. Jadi kalau misalnya venanya bengkak gitu, dia bakalan jadi hemoroid. Itu selesai laporannya. Sekian dari saya, terima kasih.